Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan barokahnya. Kita masih bisa pada hari yang kedua ini menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin. Kepala kantor yang kami hormati, para kasih, teman-teman, para pegawai, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan semua kebaikan itu Allah lipat gandakan. Di dalam sebuah hadis qudsi, nah ini kitabnya saya mengambil dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan di dalam kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikayatun an Rabbih azza wa jalla, artinya hadis qudsi ini, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali sampai sab'i mi'atin, sampai 700 kali. Kecuali puasa. Maksudnya apa? Puasa itu kita nggak tahu bagaimana pahalanya. Siapa yang tahu? Dijelaskan setelahnya, wa innahu li. Karena puasa itu kata Allah itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan sayalah yang memberikan pahalanya. Jadi tidak dijelaskan pahala puasa Ramadan itu. Itu urusan Allah. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Luar biasa. Nah, salah satu kebaikan yang mudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini adalah dengan membaca Quran. Dan tidak hanya mengaji Al-Quran, tetapi mengaji kajian-kajian Islam. Orang mungkin banyak mengaji Quran saja, tapi lupa mengaji yang sifatnya materi di dalam Islam. Sama-sama mengaji, tapi maknanya beda. Kalau di pesantren-pesantren, itu ganda. Ngajinya oke, pengajiannya jalan. Bahkan di dalam salah satu pondok itu, kitab Sahih Bukhari itu hatam selama bulan Ramadan. Nah, kita bagaimana? Nah, jadi kalau di pondok-pondok pesantren besar itu rata-rata mereka punya kajian-kajian yang hatam selama bulan Ramadan. Tapi kita mungkin agak berat ke situ, setidaknya kultum saja. Baik. Di dalam kebaikan-kebaikan itu juga tidak hanya berbatas kepada baca Quran, mengaji kajian-kajian, tapi jangan lupa juga bersedekah dan ibadah-ibadah yang pahalanya juga banyak. Seperti ya sedekah, berbagi sesama, bahkan senyum pun ke sesama bisa mendatangkan pahala. Nah, fokus pembahasan kita pada siang hari ini adalah bagaimana derajat-derajat orang yang berpuasa itu. Setidaknya kata Imam Al-Ghazali itu ada 3. Jadi saya pakai kitab aja biar nggak ngawur ngomongnya. I'lam anna shauma salasu darajatin. Pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Pertama itu puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang yang khusus.
yang lebih khusus lagi. Nah, di atas khusus. Mungkin puasanya para kiai ya, para kiai, para orang alim ulama. Apa itu puasa orang awam? Amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasanya orang awam itu adalah hanya sebatas menahan perut dan farji, ya, kemaluan, an qada'i syahwah, dari menunaikan syahwatnya. Hanya sebatas itu. Jadi kalau mereka berhasil menahan itu, mereka bangga sudah. Judi tetap jalan, tapi puasa. Nyabung ayam tetap jalan. Nah, dan permainan-permainan dosa itu tetap dimainkan orang mereka. Wa amma shaumul khususi fahuwa kafus sam'i. Puasanya orang khusus itu adalah menahan pendengaran, lisan, tangan, kaki, wasairil jawarih, dan seluruh anggota badan anil asam, dari perbuatan dosa. Nah, itulah puasa orang yang khusus. Selanjutnya, puasa orang yang lebih khusus lagi, wasaumul qalbi, yaitu puasa hati. Hatinya yang puasa. Dari apa? Anil himam ad-daniyah, dari keinginan-keinginan yang hina. Membayang-bayangkan sesuatu yang tidak baik. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan pikiran-pikiran dunia. Ya, pertama tadi keinginan-keinginan yang hina, yang kedua pikiran-pikiran yang duniawi. Itulah puasa orang yang di atasnya khusus tadi. Ini susah, karena yang namanya manusia kan pikirannya kemana-mana. Punya mobil mewah, punya rumah mentereng. Nah, orang-orang yang khusus tadi tidak sampai di situ. Uangnya itu habis untuk bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan Syekh Ali Jabir itu yang meninggal kemarin itu, beliau tidak pernah zakat. Karena apa? Ada uang langsung sedekah. Jadi nggak pernah kena zakat. Nah, itulah derajat orang-orang yang berpuasa. Jadi tergantung kita mau derajat yang mana. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini bisa mentarbiahkan, bisa mendidik hati kita, pikiran kita, dan juga menjadikan kita, iman takwa kita ini lebih baik. Dan tanda orang yang sukses melalui Ramadan ini adalah setelah Ramadannya itu ada peningkatan amal. Yang mulanya sedekahnya sedikit jadi banyak, sholatnya sedikit jadi banyak, yang mulanya sering menghina orang, mencaci orang, sudah mulai menghilang. Nah, itulah tanda-tanda orang yang benar-benar sukses dalam berpuasa. Dan ketakwaannya bisa terlihat. Takwa itu sebenarnya imtisalul awamirillah, yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu takwa. Kalau kita belum mampu ini, berarti belum bertakwa. Jadi kadar takwa itu dua itu. Menjalankan semua perintah Allah, di sisi lain menjauhi larangannya. Mu'iddat lil kafirin. Jadi mu'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu saja mungkin kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.